Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Nindya Ayu Feberianita dari kelas B25 ingin mempresentasikan mata kuliah bimbingan konseling yang bertemakan dasar, prinsip, dan pendekatan dan teknik bimbingan dan konseling meliputi BK berbasis karakter dan religius atau BK Islami dengan konsep dasar BK Islami, tujuan dan dasar BK Islami, asas-asas BK Islami, fungsi dan metode BK Islami, syarat menjadi pembimbing dan konselor Islami. Oke, yang pertama yaitu tentang dasar dan prinsip BK umum atau fondasi ilmiah. Bagian ini menjelaskan landasan teoritis dan etika dan menjadi fondasi layanan BK. Yang pertama adalah dasar, fondasi atau BK. BK dibangun di atas 3 landasan umum. Yang pertama, filosofis, mengakui hakikat manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk berkembang, memiliki martabat dan keunikan yang harus dihargai. Kemudian yang kedua, psikologis, memahami bahwa layanan harus sesuai dengan tahap perkembangan individu. Misal, remaja memiliki kebutuhan berbeda dari anak-anak dan menghargai perbedaan individu, gaya belajar, dan kepribadian. Kemudian yang ketiga, yaitu pedagogis, yaitu BK adalah bagian dari pendidikan seumur hidup dan bertujuan berkembang kompetensi sesuai kompetensi siswa secara utuh. Kemudian yang kedua yaitu masih sama, yaitu dengan prinsip BK atau etika pelaksanaan, di mana yang pertama yaitu prinsip etika, yaitu mencakup kerahasiaan atau menjaga data perorangan, kesukarelaan atau yang datang atas kehendak sendiri, dan keterbukaan atau bersedia berbagi masalah. Kemudian prinsip fokus, yaitu BK harus kekinian, di mana mengatasi masalah saat ini, kedinamisan atau mendorong perubahan, dan tujuan utamanya adalah mendorong kemandirian siswa. Yang kedua yaitu pendekatan teknik BK umum, di mana di sini yaitu yang pertama klinis atau terapis, berfokus pada pemahaman diri dan emosi atau akar masalah bawah sadar. Kemudian perkembangan, di mana berfokus pada tugas-tugas perkembangan yang harus dipenuhi siswa. Kemudian berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu teknis dasar, di mana di sini ada dua, yaitu individu seperti konseling atau wawancara, mendengar atau secara empatik, dan menggunakan feeling atau memantulkan perasaan. Kemudian kelompok, di mana di sini menggunakan untuk mengatasi masalah umum seperti diskusi kelompok atau simulasi peran. Kemudian yang ketiga yaitu berbasis karakter, di mana di sini konsepnya yaitu BK menjadi sasaran integrasi nilai-nilai moral dan etika ke dalam potensi siswa, termasuk nilai spiritual, misalnya jujur atau santun. Kemudian tujuannya apa? Membentuk kebiasaan positif dan akhlak mulia seperti tanggung jawab, kejujuran, dan disiplin sebagai fondasi keberhasilan akademis dalam hidup. Kemudian yang terakhir yaitu metode, di mana dilakukan melalui modeling atau peneladanan oleh guru BK, di mana ini pendidik nilai yang eksplisit melakukan kegiatan kelompok. Kemudian selanjutnya adalah BK secara Islami atau bimbingan dan konseling secara religius, di mana yang pertama yaitu konsep dasarnya bagaimana proses bantuan yang berorientasi pada pengembangan fitrah ilahiyah dan mengembalikan individu kepada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Yang pertama yaitu fisik atau mental, kesehatan jiwa, kemudian spiritual,
dan amaliyah, yaitu mewujudkan pribadi kafah atau utuh dengan menjalankan syariat. Kemudian selanjutnya yaitu dasar, prinsip, dan asas BK Islami, yaitu prinsip hidup tauhid, keesaan Allah, khalifah, peran sebagai khalifah, dan masalah kemaslahatan umat. Asas-asasnya etika yaitu asas tauhid dan asas suro. Fungsi dan metode BK Islami yaitu fungsinya fokus pada pensucian dan perbaikan. Kemudian metodenya menggunakan sarana ibadah sebagai terapi. Contohnya konseling dengan pendekatan ibadah, sholat, zikir, taubah, dan yang berguna untuk pengakuan dan penyesalan. Kemudian nasihat yang berbasis dalil. Kemudian yang terakhir adalah syarat bimbingan konselor Islam, di mana seseorang konselor harus memiliki kompetensi ganda, di mana yang pertama kompetensi profesional yaitu menguasai ilmu BK atau psikolog atau teknik konseling yang umum. Kemudian kompetensi religius, menguasai dasar-dasar ilmu agama, akidah, akhlak, dan fikih. Kemudian yang terakhir integritas atau memiliki akhlatul kalimah, keteladanan dan istiqomah dalam beribadah. Seperti itu. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.